Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifah Febrina dengan NIM 24002208. Kali ini saya akan membacakan materi mengenai buku manajemen perpustakaan karya Priyono Darmonto. Yang pertama, perpustakaan. Definisi perpustakaan. Di dalam rancangan undang-undang perpustakaan pada bab 1 pasal 1 menyatakan bahwa perpustakaan merupakan sebuah institusi yang mengumpulkan pengetahuan tercetak dan terekam, mengelolanya dengan cara khusus untuk memenuhi kebutuhan intelektualitas para penggunanya melalui beragam cara interaksi pengetahuan. Secara umum, perpustakaan adalah suatu lembaga tertentu yang menyimpan koleksi dan bahan-bahan pustaka secara teratur, serta mengelolanya dengan cara khusus sebagai sumber informasi dan dapat digunakan oleh pembaca atau penggunanya. Perpustakaan berasal dari kata pustaka yang bermakna buku atau library dari bahasa Yunani. Istilah pustaka dikembangkan lagi menjadi ilmu perpustakaan, pustakawanan, pustakaan, dan pustakawan. Peran, tugas, dan tujuan perpustakaan. Yang pertama, peran perpustakaan. Perpustakaan berperan sebagai sarana untuk mendapatkan pendidikan non-formal yang mempunyai peran dan tugas untuk menghimpun, memelihara, serta mendayagunakan bahan perpustakaan untuk kepentingan masyarakat. Pada dasarnya, setiap perpustakaan dapat mempertahankan keberadaannya apabila menjalankan perannya secara tepat. Yang kedua, tugas perpustakaan. Pertama, menjadi jembatan informasi para penggunanya. Yang kedua, menjadi media yang efektif dan inovatif terhadap lingkungan yang beragam. Yang ketiga, mengumpulkan, menyimpan, dan menyediakan informasi kepada para penggunanya, baik dalam bentuk cetak, elektronik, maupun multimedia. Yang keempat, menyediakan informasi yang dapat diakses melalui internet untuk memudahkan para penggunanya dalam mendapatkan informasi. Yang terakhir, mengikuti perkembangan teknologi, terutama dalam bidang perpustakaan, agar keinginan dan kebutuhan informasi penggunanya dapat terpenuhi. Fungsi perpustakaan. Pertama, fungsi administratif, fungsi penelitian, fungsi informatif, fungsi pendidikan, fungsi rekreasi, dan fungsi kebudayaan. Tujuan perpustakaan. Yang pertama, meletakkan dasar-dasar ke arah belajar mandiri. Yang kedua, memperluas dan memperdalam pengalaman belajar. Yang ketiga, mengembangkan minat untuk mencari, mengelola, dan memanfaatkan informasi. Yang keempat, membudayakan minat baca masyarakat yang sejauh ini dinilai masih sangat rendah. Jenis-jenis perpustakaan. Yang pertama, perpustakaan internasional, perpustakaan nasional, perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, serta perpustakaan pribadi. Bab 2. Koleksi atau pengadaan bahan-bahan pustaka. Definisi bahan pustaka. Sumantri menyatakan bahwa pengadaan bahan pustaka atau koleksi adalah proses menghimpun dan menyeleksi bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi. Sebaiknya koleksi harus relevan dengan minat dan kebutuhan peminjam serta lengkap dan aktual. Sementara itu, Basuki berpendapat bahwa pengadaan bahan-bahan pustaka merupakan konsep yang mengacu pada prosedur sesudah aktivitas pemilihan untuk memperoleh dokumen yang digunakan untuk mengembangkan dan membina koleksi atau himpunan dokumen yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan informasi mencapai sasaran unit informasi. Jenis koleksi bahan pustaka. Yang pertama, jenis koleksi bahan cetak seperti buku, terbitan berseri. Yang kedua, jenis koleksi berupa karya non cetak seperti rekaman suara, film, rekaman video, bahan grafika, bahan kartografi. Yang ketiga, bentuk mikro. Yang terakhir, sumber daya elektronik. Fungsi, maksud, dan tujuan pengadaan bahan pustaka. Fungsi pengadaan bahan pustaka adalah untuk menghimpun, menyediakan, dan melengkapi bahan-bahan pustaka yang akan dijadikan koleksi perpustakaan.
Maksud dan tujuan dari pengadaan bahan-bahan pustaka ialah agar koleksi perpustakaan lengkap, memadai, serta sesuai dengan kebutuhan para penggunanya. Hal ini agar dapat meningkatkan pemanfaatan koleksi perpustakaan itu sendiri. Pengembangan bahan pustaka. Kegiatan pengembangan bahan-bahan pustaka merupakan salah satu sarana yang penting dalam satu perpustakaan. Aktivitas ini mencakup pemilihan bahan-bahan pustaka, yang dilanjutkan dengan tahap pengadaan bahan-bahan pustaka. Aktivitas memilih dan pengadaan bahan-bahan pustaka ini harus dilakukan secara maksimal untuk mewujudkan tujuan dan fungsi dari perpustakaan itu sendiri, yaitu berupa menyediakan informasi atau bahan-bahan pustaka yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Bab 3. Pengelolaan bahan-bahan pustaka. Definisi pengelolaan bahan pustaka. Suatu aktivitas pengelolaan berbagai macam bahan pustaka dimulai dari bahan-bahan pustaka yang diterima oleh perpustakaan sampai dengan penerapan di tempat penyimpanan bahan pustaka disebut dengan pengelolaan bahan-bahan pustaka. Pengelolaan bahan-bahan pustaka dimaksudkan untuk memudah para pengguna dan menggunakan bahan-bahan pustaka di perpustakaan. Fungsi dan tujuan pengelolaan bahan pustaka. Pengelolaan bahan-bahan pustaka berfungsi untuk memudahkan penyimpanan dan temu kembali informasi baik pustakawan maupun pengguna jasa perpustakaan. Sementara itu, tujuan dari pengelolaan bahan-bahan pustaka ialah agar semua buku dapat terorganisasi dengan baik dan teratur, sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan ciri serta isi yang terkandung di dalam buku tersebut. Langkah-langkah pengelolaan bahan pustaka. Yang pertama, inventarisasi, yang kedua, klasifikasi, ketiga, katalogisasi, dan yang terakhir, shelving. Bab 4. Pemeliharaan bahan-bahan pustaka. Definisi bahan-bahan pustaka. Salah satu unsur terpenting dalam perpustakaan adalah adanya bahan-bahan pustaka. Bahan-bahan pustaka ini semaksimal mungkin harus dipelihara dan dijaga karena memiliki nilai informasi yang sangat bermanfaat. Bahan-bahan pustaka tersebut dapat berupa terbitan buku, terbitan berkala seperti koran, majalah, tabloid, buletin, atau jurnal, serta bahan-bahan pustaka berupa audiovisual seperti audio kaset, video, slide, dan CD-ROM. Tujuan, fungsi, dan manfaat pemeliharaan bahan pustaka. Tujuan pemeliharaan bahan pustaka. Yang pertama, mencegah bahan-bahan pustaka rusak akibat para penggunanya yang keliru dalam menggunakannya. Yang kedua, menjaga bentuk fisik bahan-bahan pustaka agar tidak rusak. Yang ketiga, menjaga nilai-nilai informasi yang terkandung di dalam setiap bahan pustaka. Fungsi pemeliharaan bahan pustaka. Yang pertama, fungsi pendidikan, fungsi kesehatan, fungsi sosial, fungsi ekonomi, fungsi keindahan, fungsi pengawetan, fungsi kesabaran, dan fungsi perlindungan. Manfaat pemeliharaan bahan pustaka. Yang pertama, mengurus semua bahan perlengkapan perpustakaan yang terdiri dari memelihara, pengadaan, inventarisasi, dan penyaluran. Yang kedua, memelihara dan menjaga bahan-bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Yang ketiga, melindungi bahan-bahan pustaka dari hal-hal yang menyebabkan kerusakan, sehingga bahan-bahan pustaka akan tetap dalam kondisi baik. Yang keempat, memperbaiki letak bahan-bahan pustaka yang berantakan dan merapikan ke tempat semula. Yang kelima, menjaga dan menghindarkan bahan pustaka dari hal-hal yang dapat merusak bahan pustaka. Penyebab kerusakan bahan pustaka dan faktor pencegahnya. Penyebab kerusakan itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor fisika, faktor kimia, faktor biologi, faktor bencana alam, dan faktor manusia. Perbaikan bahan pustaka serta pemeliharaan. Yang perbaikan pertama, laminasi, kedua enkapsulasi, yang ketiga penjilitan. Pemeliharaan, yang pertama fotokopi dan tinta, yang kedua pemeliharaan koleksi peta, yang ketiga slide. Pemeliharaan dan
pelestarian nilai informasi bahan pustaka. Pemeliharaan dan pelestarian bahan-bahan pustaka sangatlah penting untuk keberlanjutan perpustakaan dan penggunanya bagi masyarakat. Adapun beberapa cara atau upaya menyelamatkan nilai-nilai informasi yang dimiliki oleh perpustakaan sebagai berikut. Yang pertama, bentuk elektronik. Yang kedua, bentuk mikrofilm. Yang ketiga, bentuk CD-ROM. Bab 5. Sarana dan prasarana perpustakaan. Definisi dan fungsi sarana dan prasarana. Kata sarana menurut KBBI 2008 adalah segala sesuatu yang dapat dipakai propaganda untuk mencapai maksud atau tujuan, alat media, syarat, upaya, dan sebagainya. Sarana perpustakaan adalah peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan secara langsung dalam aktivitas pelayanan perpustakaan guna mencapai tujuan. Beberapa contoh sarana perpustakaan yaitu buku, komputer, dan bahan-bahan pustaka. Sementara itu, prasarana perpustakaan adalah penunjang utama terjadinya segala aktivitas di dalam perpustakaan. Beberapa contoh prasarana perpustakaan yaitu gedung perpustakaan dan ruang perpustakaan. Sarana dan prasarana perpustakaan mempunyai fungsi sebagai pendukung pelayanan perpustakaan secara keseluruhan dalam upaya menciptakan pelayanan perpustakaan yang paripurna dan memuaskan. Sementara itu, kegunaan sarana dan prasarana perpustakaan adalah mempermudah penggunaan perpustakaan dalam mendayagunakan kekayaan perpustakaan secara maksimal. Jenis sarana dan prasarana perpustakaan. Yang pertama, gedung dan ruang perpustakaan. Yang kedua, perabot perpustakaan. Yang ketiga, peralatan perpustakaan. Yang keempat, penerangan dan ventilasi serta pengaman. Bab 6. Layanan perpustakaan. Definisi, fungsi, dan tujuan layanan perpustakaan. Pada dasarnya, layanan perpustakaan merupakan pemberian layanan informasi kepada para pengguna perpustakaan terkait dengan penyediaan bahan-bahan pustaka yang diperlukan oleh pengguna, baik digunakan di dalam perpustakaan maupun dipinjam. Pada dasarnya, tujuan dari layanan perpustakaan adalah membantu memenuhi kebutuhan para pengguna dalam menggunakan koleksi serta bahan pustaka yang ada di perpustakaan secara efektif, efisien, dan tepat guna. Fungsi layanan perpustakaan. Yang pertama, fungsi deposit dan pelestarian, fungsi pendidikan, fungsi informasi dan penelitian, fungsi kebudayaan, dan terakhir fungsi rekreasi. Jenis, sistem, dan pengembangan layanan perpustakaan. Jenis layanan perpustakaan. Yang pertama, pelayanan sirkulasi. Kedua, pelayanan referensi. Yang ketiga, pelayanan pendidikan pengguna. Dan keempat, pelayanan penelusuran informasi. Sistem layanan perpustakaan. Sistem layanan terbuka, sistem layanan tertutup, dan sistem layanan campuran. Pengembangan sistem layanan perpustakaan perlu diupayakan dalam pelayanan perpustakaan yang sederhana dan juga minimal terlebih dahulu, yaitu pelayanan yang berlangsung secara sederhana, murah, cepat, tepat, bermanfaat, serta mudah. Langkah selanjutnya adalah mengembangkan layanan perpustakaan secara prima, profesional, dan mantap. Setelah itu, perlu juga dikembangkan layanan yang menggunakan layanan berbasis teknologi dengan menggunakan pengembangan teknologi informasi. Pelayanan yang prima dan optimal dapat digunakan komputer dan sistem online. Tata tertib perpustakaan. Yang pertama, bahan pustaka yang disediakan dalam perpustakaan adalah bahan pustaka yang dapat dipinjamkan kepada pengguna. Yang kedua, sistem penyelenggaraan perpustakaan yang meliputi peraturan peminjaman dan peraturan penggunaan fasilitas. Yang ketiga, keanggotaan perpustakaan. Yang keempat, waktu pelayanan dan jam buka perpustakaan. Yang kelima,
sanksi dan hukuman bila melanggar peraturan. Yang terakhir, etika di dalam perpustakaan. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.